Paling nanti cuma jadi pengangguran. Kalimat itu pernah dilemparkan tepat di depan wajahnya saat ia lulus dari pesantren. Ia dianggap tak punya masa depan, tak punya koneksi, tak punya peluang. Banyak yang meremehkan pilihannya menjadi santri. Tapi bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang dulu menertawakannya justru duduk rapi di hadapannya, menunggu nasihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana santri yang diremehkan itu bisa dibutuhkan seluruh warga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ranca Petir. Tempat kisah penuh makna dan perjuangan kami hadirkan untuk menguatkan hati. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti. Mari kita masuk ke kisahnya. Namanya Hanan. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di pesantren, akhirnya ia kembali ke kampung halaman dengan hati penuh harap. Di dalam tasnya hanya ada beberapa kitab, pakaian sederhana, dan doa dari para guru. Tidak ada sertifikat megah, tidak ada tawaran pekerjaan, tidak ada janji masa depan yang gemilang. Tapi di dalam dadanya tertanam keyakinan yang kuat. Ilmu tidak pernah sia-sia. Hari kepulangannya seharusnya menjadi hari bahagia, namun suasana yang ia rasakan justru berbeda. Beberapa warga menyambutnya dengan senyum tipis, sebagian lagi memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sudah lulus, sekarang mau kerja apa?" tanya seseorang dengan nada meremehkan. "Zaman sekarang bukan zamannya cuma bisa ngaji," bisik yang lain, cukup keras untuk terdengar. Hanan tersenyum kecil. Ia sudah menduga pertanyaan itu akan datang. Di zaman ketika kesuksesan sering diukur dari jabatan dan gaji, pilihan menjadi santri dianggap jalan yang tidak menjanjikan. Di rumah, bahkan pamannya sendiri berkata, "Kamu itu pintar, kenapa tidak kuliah umum saja, biar jelas masa depannya?" Kalimat itu menusuk, tapi Hanan tidak membalas. Ia tahu, mereka berbicara berdasarkan logika dunia yang mereka pahami. Bagi mereka, masa depan berarti kantor, seragam rapi, dan penghasilan tetap. Sedangkan ia kembali hanya dengan pakaian sederhana dan rutinitas bangun sebelum subuh. Malam itu Hanan duduk sendirian di teras rumah. Ia memandangi langit kampung yang sunyi. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang bersahutan. Dalam hati kecilnya sempat muncul pertanyaan, apakah mereka benar? Namun ia segera mengingat pesan gurunya sebelum pulang. Ilmu itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diamalkan. Dan jangan pernah takut jika jalanmu berbeda dari kebanyakan orang. Keesokan harinya, Hanan tetap melangkah ke masjid seperti biasa. Ia membersihkan halaman, merapikan sajadah dan mengumandangkan azan dengan suara yang lembut namun tegas. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Ada yang heran, ada yang masih meremehkan. Namun satu hal pasti, Hanan tidak pulang untuk membuktikan siapa yang salah. Ia pulang untuk memberi manfaat. Ia mungkin belum tahu bagaimana caranya. Ia belum tahu jalan apa yang akan terbuka. Tapi ia yakin, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh. Dan tanpa disadari siapapun, dari masjid kecil itulah perubahan besar akan bermula. Hari-hari setelah kepulangannya tidak semudah yang dibayangkan. Semangat yang dulu menyala di pesantren, kini diuji oleh realita kehidupan. Hanan mulai mencoba mencari pekerjaan. Ia mendatangi toko bangunan, kantor koperasi, bahkan pabrik kecil di pinggir kota. Jawaban yang ia terima hampir selalu sama. "Kami butuh yang punya pengalaman. Ada ijazah umum? Atau minimal pernah kerja sebelumnya?" Ketika ia menjawab bahwa ia lulusan pesantren, ekspresi mereka berubah. Senyum ramah mendadak kaku. Beberapa bahkan langsung menggeleng pelan. "Maaf ya, kami belum bisa menerima." Penolakan demi penolakan membuat langkahnya terasa semakin berat. Bukan karena gengsi, tapi karena ia tak ingin menjadi beban keluarga. Ia melihat ibunya yang mulai menua tetap bekerja keras setiap hari.
hatinya teriris. Suatu sore, ia mendengar dua pemuda kampung berbicara tak jauh darinya. Makanya sekolah yang jelas, sekarang bingung kan? Iya, akhirnya cuma jadi marbot. Kata cuma itu terasa seperti tamparan. Namun Hanan memilih diam. Ia sadar, membalas dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Daripada larut dalam kekecewaan, ia mulai mengisi waktunya di masjid. Setiap habis maghrib, ia membuka kelas kecil untuk anak-anak yang ingin belajar mengaji. Awalnya hanya 3 anak yang datang. Itu pun karena disuruh orang tuanya. Anak-anak itu sulit diatur. Ada yang bercanda, ada yang malas membaca. Tapi Hanan sabar. Ia mengajarkan huruf demi huruf dengan lembut. Ia tidak membentak. Ia tidak mempermalukan. Lambat laun jumlah anak yang datang bertambah. Dari 3 menjadi 5, dari 5 menjadi 10. Orang tua mulai melihat perubahan. Anak-anak yang dulu jarang ke masjid, kini justru berlari lebih dulu setiap sore. Namun, cibiran belum sepenuhnya berhenti. Ngajar ngaji saja bangga. Memangnya dapat apa? Hanan tahu, ia belum mendapatkan apa-apa secara materi. Bahkan kadang untuk ongkos pergi melamar kerja pun, ia harus meminjam sedikit dari ibunya. Harga dirinya diuji setiap hari. Suatu malam, ia sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh perlahan di sajadah masjid yang sunyi. Ya Allah, jika jalan ini memang Engkau ridhoi, kuatkanlah aku. Jika bukan, tunjukkanlah aku jalan lain. Keesokan paginya, ia tetap bangun sebelum subuh, tetap adzan, tetap tersenyum, tetap mengajar. Tanpa ia sadari, kesabarannya sedang dilihat, bukan hanya oleh warga, tapi oleh Allah yang sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pekerjaan. Dan ujian yang sebenarnya belum benar-benar dimulai. Suasana kampung yang biasanya tenang mendadak berubah tegang. Semua bermula dari persoalan tanah warisan antara 2 keluarga besar yang masih memiliki hubungan darah. Awalnya hanya adu mulut kecil. Namun kabar yang simpang siur dan hasutan dari luar membuat api semakin membesar. Suatu sore, teriakan terdengar di depan balai desa. Warga berkumpul. Nada suara meninggi. Tuduhan saling dilemparkan. Itu tanah milik orang tua kami. Kalian yang serakah. Emosi memuncak. Beberapa pemuda mulai mendorong satu sama lain. Ibu-ibu menangis, anak-anak ketakutan. Jika tidak dihentikan, perpecahan besar bisa terjadi. Kepala desa sudah mencoba menenangkan, namun suaranya tenggelam oleh amarah. Tokoh masyarakat lain pun kewalahan. Masing-masing merasa benar, tidak ada yang mau mengalah. Di tengah kekacauan itu, seorang warga tua berbisik, "Panggil Hanan, mungkin dia bisa bicara." Beberapa orang ragu. Dia, santri yang belum punya kerja tetap itu. Namun situasi sudah terlalu panas, tidak ada pilihan lain. Hanan datang dengan langkah tenang. Ia tidak membawa jabatan, tidak membawa kekuasaan, hanya membawa ketulusan dan keberanian untuk berdiri di tengah badai. Ia tidak langsung berbicara. Ia berdiri di antara 2 kubu yang hampir saling menyerang. Wajahnya tenang, meski jantungnya berdegup keras. "Bapak-bapak, kita ini masih satu kampung, bahkan masih satu keluarga," ucapnya dengan suara lembut namun jelas. Awalnya tak ada yang mendengar, tapi Hanan melanjutkan, suaranya sedikit lebih tegas. "Tanah bisa dicari, uang bisa diganti, tapi kalau persaudaraan hancur, apa yang bisa mengembalikannya?" Beberapa orang mulai terdiam. Hanan tidak menyalahkan siapapun. Ia mengingatkan tentang amanah, tentang warisan bukan hanya soal harta, tapi juga menjaga silaturahmi. Ia menyebutkan bahwa kemarahan hanya akan menambah luka yang sulit sembuh. Ia mengajak kedua pihak duduk,
tidak berdiri saling menantang, tapi duduk sejajar. Satu persatu ia beri kesempatan berbicara tanpa dipotong. Ia mendengar dengan sabar, tanpa memihak. Perlahan nada Dinggi berubah menjadi suara yang lebih pelan. Tangisan mulai terdengar. Emosi yang tadinya membara, kini mencair menjadi penyesalan. Seorang lelaki yang paling keras tadi akhirnya berkata lirih, "Mungkin kita terlalu terbawa emosi." Hari itu, untuk pertama kalinya warga melihat sesuatu yang berbeda pada Hanan. Bukan sekedar lulusan pesantren, tapi seseorang yang mampu menenangkan badai tanpa teriak, tanpa ancaman. Konflik belum sepenuhnya selesai, namun api besar berhasil dipadamkan sebelum melahap semuanya. Sejak hari itu, bisik-bisik meremehkan mulai berganti dengan bisik kagum. Santri yang dulu dianggap tak punya masa depan, ternyata mampu menyelamatkan masa depan kampungnya. Dan tanpa ia sadari, itulah titik balik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari konflik itu mereda, nama Hanan mulai sering disebut dalam setiap pertemuan warga. Awalnya hanya sekadar, "Coba tanya Hanan dulu." Namun lama-kelamaan, kehadirannya seperti menjadi penenang yang selalu dinanti. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, kini mulai datang diam-diam ke rumahnya. Ada yang mengeluhkan masalah rumah tangga, ada yang bingung menghadapi anak remaja, bahkan pedagang pasar datang meminta saran tentang perselisihan kecil yang hampir membesar. Hanan tetap seperti dulu, duduk bersila di teras rumah, menyuguhkan teh hangat, mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi. Ia tidak pernah berkata, "Dulu kalian meremehkan saya." Tidak sedikit pun. Justru, ia semakin merendah. Suatu malam, kepala desa mengundangnya dalam musyawarah penting. Beberapa tokoh masyarakat yang dulu ragu, kini mempersilahkannya duduk di barisan depan. Pandangan yang dulu penuh keraguan, kini berubah menjadi rasa hormat. "Menurut Hanan, bagaimana sebaiknya?" tanya kepala desa. Ia terdiam sejenak, lalu menyampaikan pendapatnya dengan tenang dan bijak. Tidak memaksakan kehendak, tidak merasa paling benar, tapi setiap kalimatnya terasa menenangkan dan masuk akal. Kepercayaan itu tumbuh bukan karena gelar, bukan karena jabatan, tapi karena akhlak dan ketulusan yang konsisten. Kini tanpa ia sadari, santri yang dulu dianggap tak punya arah, justru menjadi penunjuk arah bagi banyak orang. Dan perjalanan besarnya belum selesai. Waktu berjalan perlahan, namun perubahan terasa nyata. Masjid yang dulu sepi, kini semakin ramai. Anak-anak yang pernah belajar mengaji di bawah bimbingan Hanan, tumbuh menjadi remaja yang santun. Beberapa bahkan mulai membantu mengajar adik-adiknya. Nama Hanan kini bukan lagi bahan bisik-bisik meremehkan, melainkan disebut dengan penuh hormat. Jika ada perselisihan, warga berkata, "Kita dengarkan dulu pendapat Hanan." Jika ada keputusan besar, sebaiknya minta nasihat Hanan. Ironisnya, orang-orang yang dulu paling keras meragukannya, kini justru datang lebih dulu ketika memiliki masalah. Ada yang meminta doa untuk usaha mereka. Ada yang meminta petunjuk saat keluarganya hampir retak. Bahkan, para tokoh desa tak segan meminta pertimbangannya sebelum mengambil kebijakan. Namun, Hanan tidak pernah berubah. Pakaiannya tetap sederhana, cara bicaranya tetap lembut. Ia tidak membangun jarak meski kini dihormati. Ia tetap duduk di saf paling belakang jika masjid penuh, tetap menyapa dengan senyum tulus. Suatu sore, seorang warga tua yang dulu pernah berkata sinis menghampirinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maafkan kami dulu pernah meremehkanmu. Ternyata kami yang keliru." Hanan tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Pak. Saya pun masih belajar." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kedewasaan luar biasa. Santri yang dulu dianggap tak punya masa depan,
kini justru menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi karena keteguhan hati dan ilmu yang diamalkan. Dan dari kampung kecil itu, semua orang akhirnya belajar satu hal. Masa depan tidak selalu terlihat dari awal. Kadang ia tumbuh diam-diam, lalu bersinar pada waktunya. Jangan pernah menilai masa depan seseorang hanya dari apa yang terlihat hari ini. Ilmu dan akhlak mungkin tak selalu menghasilkan uang dengan cepat, tapi keduanya mampu membangun kepercayaan dan kehormatan yang jauh lebih berharga. Diremehkan bukan berarti tak bernilai. Terkadang Allah menyembunyikan keistimewaan seseorang sampai waktu yang tepat tiba untuk menampakkannya. Tetaplah sabar dan konsisten dalam kebaikan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menguatkan dan menginspirasi kita semua. Jika kalian terinspirasi, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian, dan tentu saja subscribe channel Ranca Petir agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.